memberi kepada manusia syahwat untuk keinginan birahi untuk bersetubuh karena dua manfaat. Yang pertama sudah, sekarang yang kedua. Diberi syahwat keinginan untuk bersetubuh supaya baqa'un nasli terjaga dan terjaga kelanggengan spesies atau makhluk manusia. Eksistensi manusia itu terjaga keberadaannya, tidak punah. Bayangkan kalau kita tidak, laki-laki tidak menyukai perempuan, perempuan tidak menyukai laki-laki, ya sudah, ya berarti ini generasi yang terakhir. Kok sak dunya iki wong lanang seneng lanang, baik LGBT. Ya wis bari iki wis sadaqallahul adzim, entek. Ora cintekno corona tapi cintekno LGBT. Nah, tetapi fungsi ini, manfaat melestarikan eksistensi manusia ini, itu juga mengandung bahaya. Memandung bahaya, membahayakan agama, bahkan membahayakan dunia jika tidak dikendalikan. Jika tidak, mungkin eksistensi manusia masih terjaga selama masih ada persetubuhan. Tapi kalau tidak terdiatur, lam tambobit, lam tughar, ya kacau. Anak siapa dan seterusnya. Sehingga meskipun di satu sisi itu manfaat bersetubuh ini melanggengkan spesies manusia, tapi di sisi lain tidak dilepas tanpa peraturan gitu. Nah ini supaya apa? Nanti supaya kembali seimbang, eksistensi manusia terjaga dan secara teratur gitu. Makanya beberapa ayat Quran itu tafsirannya kesana. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna wa'fil lana. Maksudnya salah satu penafsiran la tuhammilna ma la taqata lana bi, ya Allah jangan bebani kami dengan syahwat yang tidak bisa kami kendalikan. Ki wong maca tahlil kalau bayangno tafsir iki yo guyu dhewe. Wong tahlilan sak majelis paham kabeh tafsiran iki guyu kabeh. Allah tuhammilna kalau degem saronge. Sujuwa iki tafsir iki gak populer. Populer ning gone wong awam yo nek pas tahlilan yo guyu kabeh. Mesam-mesem. Wa min syarri ghasikin idza waqab, salah satu tafsirnya, bahkan katanya menurut Ibnu Abbas, mufassir terjemahan Al-Qur'an itu min syarri ghasikin, kejahatan zakar ketika zakar telah berdiri. Karena juga kata Ibnu Abbas dikuatkan kalau orang itu zakarnya sudah berdiri, sudah birahi, maka 2/3 akalnya hilang, tinggal sisa sepertiga. Lah tapi nek dirasa-rasa no iya aja. Wong nek wis ida di yang populer itu ida qomat zakar zalal akal. Ketika zakar berdiri, akal jadi hilang. Nabi Muhammad sendiri berdoa, a'udzubika min syarri sabi wa qalbi wa hani wa mani, itu. Yes. Beliau bersabda juga perempuan itu jerat set yang digunakan setan untuk menjerat manusia laki-laki. Oleh karena itu kalau tidak ada syahwat ini, wong lanang ya, wong wedok tidak punya kekuatan di hadapan laki-laki. Senjatanya itu laki-laki, wong wedok ngerti apa yang dimaui laki-laki, terus makanya mentang-mentang. Nabi Musa suatu saat sedang duduk didatangi iblis. Dia pakai kupluk berwarna-warni. Ketika mendekat dengan Nabi Musa, dilepaslah kupluk ini. Assalamualaikum Nabi Musa, assalamualaikum. Siapa kamu? Saya iblis.
Oh iblis, ya cilaka gitu. Lah kamu ngapain nemui saya untuk mengucapkan selamat karena panjenengan Bahe Nabi Musa itu punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Ya, lah sing mau apa yang saya gunakan kupluk. Ini relevansinya apa ini? Relevansi kupluk ini loh. Dalam cerita ini itu apa? Ya, urung ketemu, urung buka apa syarai. Kan harus ada relevansinya. Bagian setiap kisah yang dituturkan dalam kitab-kitab seperti ini itu pasti punya punya nilai pentingnya. Apa ini apa menghormati Nabi Musa ketika berhadapan Nabi Musa. Soalnya orang kalau menemui orang masih pakai topi kan dilepas gitu. Sampai bahasa Indonesia itu, wah saya salut angkat topi pada kamu itu. Baik, kemudian apa kata Musa? Oh gini, burnus ini, topi ini saya gunakan untuk menipu hati manusia. Itu berarti macak ini konteksnya, insya Allah konteksnya orang macak merias diri. Itu apa ya? Macak berpenampilan yang baik gitu. Yang dengan penampilan yang baik itu menarik itu bisa menipu manusia. Ketemu. Soalnya apa? Orang yang berpenampilan menarik, pede, terlalu pede, GR, overconfident itu ajabat nafsu, maka dia akan lupa dosa-dosanya. Tuh. Jadi penampilan yang berlebihan tidak sesuai dengan kelasnya itu membuat orang lupa akan dirinya, lupa akan dosa-dosa. Baik, saya Nabi Musa, saya ingatkan jenengan 3 hal. 1, jangan sekali-kali berduaan dengan perempuan. Kalau ada laki-laki berduaan dengan perempuan yang tidak halal baginya, pasti saya menjadi pihak yang ketiga di tengah-tengah mereka. Dan saya akan bujui laki-laki supaya memangsa perempuan dan bujui perempuan supaya menggasang. Menggasang ini menggasang menurut. Nek sing wedok kan ora nyerang dhisik. Perempuan itu kan diserang. Gasang-gasang. Satu itu. Saya akan begitu. Yang kedua, jangan berjanji kepada Allah kecuali panjenengan tunaikan janji itu. Dan yang ketiga, kalau ingin sedekah segera keluarkan, jangan hanya janji-janji melulu. Karena kalau orang berencana mau sedekah, itu saya sekuat tenaga, kata iblis, untuk membatalkan sedekahnya. Nah, sudah ya, ini sudah saya sampaikan. Malah saya membocorkan rahasia ini. Wes, mulai aku. Akhirnya iblisnya merasa menyesal memberikan bocoran trik dia menggoda manusia. Sa'id bin Musayyab. Ini Sa'id bin Musayyab itu siapa? Tabi'in ya. Mantunya Abu Hurairah. Tapi hadis mursalnya Sa'id bin Musayyab ini sekelas hadis mausul, langsung nyambung kepada Rasulullah. Karena Sa'id Musayyab itu mantunya Abu Hurairah, dia kalau meriwayatkan hadis itu pola Rasulullah. Jadi melompati sahabat, tapi semua orang tahu dilompati gak apa-apa. Itu mesti kok marotwane Abu Hurairah. Semua sudah tahu. Sehingga marosilu Sa'id ini diterima, mausul statusnya seperti sekelas sahabat yang meriwayatkan. Dan ini dikenal, Sa'id ini dikenal legenda. Kalau kemarin ada legenda lapar, sekarang legenda
jima ora. Anti jima. Legenda apa? Pengendalian syahwatul jima. Legenda jima. Nah, legenda jima kok malah kok jagone jima. Enggak, pokoknya legenda anti jima. Allah itu tidak mengutus seorang nabi kecuali iblis itu tidak putus asa menghancurkan nabi itu dengan wanita. Maksudnya begini, kurang lebih iblis bilang begini, wes Gusti Allah mutus nabi koyo kowe, sehebat apapun para nabi yang diutus kepada umat manusia, saya tidak akan khawatir. Saya punya senjata yang mematikan. Apa? Perempuan. Dan bagi saya sendiri, kata Said, hal yang paling saya takutkan tidak ada yang lebih saya takutkan daripada takut perempuan. Saya itu hidup di Madinah. Hanya 2 rumah yang pernah saya masuki. Rumah saya sendiri dan rumah anak perempuan saya. Yo soalnya wis dudo kan gak melok anake gitu ya. Ya di rumah anak saya pun ini paling saya ke situ 1 minggu sekali, mau Jumatan, monotatus terus makan. Itu saja. Kenapa tidak masuk rumah sembarang rumah, hanya rumah sendiri dan rumah anak perempuannya? Khawatir ketemu perempuan. Kurang kan ora kaya awak-awak iki. Nek iso dilekono mbebane blusuk. Kalau setan itu bilang pada perempuan beginilah, wahai perempuan, engkau ini podo karo separuh tentara saya. Yang lain itu macam-macam, ngomong harta, jabatan, itu hanya pernik-pernik saja. Kamu ini proses bobot kamu itu 50% dari pasukan saya. Yang separuh apa? Gotop ini katanya gotop. Jadi yang paling besar sahabat manusia, keinginan manusia kepada perempuan. Ini berarti laki-laki yang dibilangi mukhotobnya laki-laki. Kalau mukhotobnya perempuan, apa yang paling membahayakan laki-laki? Tidak. Apa? Materi dunia, harta. Harta. Bukan laki-laki. Kayaknya begitu. Buktinya apa? Ini apa? Ini ungkapan bergurau tapi dalam. Laki-laki itu akan memberikan segalanya. Begini. Laki-laki akan memberikan cintanya untuk mendapatkan tubuhnya. Laki-laki akan memberikan cinta untuk mendapat tubuh perempuan. Lah perempuan itu rela memberikan tubuhnya untuk mendapatkan cinta laki-laki. Berarti wong sing lanang itu yang diburu oleh laki-laki itu tubuh perempuan. Tapi perempuan yang dikehendaki dari laki-laki itu hati laki-laki. Nah, untuk mendapatkan itu dia merelakan tubuhnya. Lah laki-laki, dasar laki-laki. Untuk mendapat tubuhnya ya bilang cinta diobral cintanya. Wa hadhihi syahwatu. Utawi iki syahwat jima itu